Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Indriani Rohmaningsih. Pengajar praktik saya Ibu Silvia Diah Puspitasari, dan saya sendiri Hani Mas Una sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Selamat menyaksikan. Pada bagian yang pertama, kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan cara menerapkan disiplin positif, memahami perilaku manusia, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Bagian kedua, refleksi tentang pemahaman materi modul 1.4 Budaya Positif. Apa makna disiplin? Disiplin sering dikaitkan dengan tertib, teratur, kepatuhan, dikaitkan dengan hukuman dan sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan yang universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia? Nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan posisi paling ideal yang diharapkan adalah guru mampu berperan sebagai manajer. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif diharapkan dapat menimbulkan motivasi perilaku manusia yang ketiga. Selanjutnya, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman sering dikatakan sebagai identitas gagal, dan identitas berhasilnya adalah konsekuensi serta restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Misalnya, seorang guru menghukum murid, atasan menghukum bawahan, dan sebagainya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, bagaimana tahapan menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, warga sekolah mencurahkan pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan sesuai prosedur, tinjau daftar curah pendapat, tinjau keyakinan bersama-sama, dan yang terakhir keyakinan kelas yang telah disepakati lalu ditempel, sehingga kita semua dapat melihat dan melaksanakannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan dialog agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Lalu, keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, di antaranya kolaborasi, dan menerapkan peran-peran guru penggerak. Serta perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwasanya memberi penghargaan kepada siswa secara terus-menerus itu berdampak tidak baik. Tapi kita boleh saja memberi penghargaan, akan tetapi kita dalam memberi penghargaan bisa dalam bentuk surprise tanpa siswa mengetahui sebelumnya, sehingga ketika siswa mengerjakan atau melakukan sesuatu itu benar-benar dari hati nuraninya, bukan karena mengharap suatu imbalan. Dan perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya tersadar bahwasanya selama ini ketika saya menjadi guru, saya seringkali berperan sebagai perilaku kontrol penghukum. Saya sering menghukum siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya juga sering menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, saya sadar bahwa dengan posisi sebagai penghukum itu tidak efektif. Dan juga saya sering berperan sebagai pembuat rasa bersalah atau menjadi teman. Dan perasaan saya ketika mempelajari modul ini adalah tentu saya sangat senang dan saya termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, terutama dalam menerapkan posisi manajer dalam diri saya. Terkait pengalaman, apa yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya yang sudah baik adalah saya sudah memiliki motivasi untuk selalu melakukan perubahan untuk diri saya sendiri, terutama perubahan ke arah yang positif demi terciptanya pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Dan yang harus saya perbaiki adalah saya harus berlatih bagaimana cara supaya saya sebagai guru bisa berperan sebagai posisi kontrol manager. Nah, posisi kontrol yang sering dipakai sebelum mempelajari modul ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, bahwasanya saya sering berperan sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, dan posisi menjadi teman. Kemudian, pernahkah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini? Tentu saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa, akan tetapi hanya ada 2 tahap yang sudah saya laksanakan, yaitu tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan cara saya memberi pengertian kepada murid bahwasanya melakukan kesalahan itu hal yang wajar dan manusiawi, dan yang melakukan kesalahan juga bukan hanya saya dan murid saya sendiri, bahkan semua orang juga pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Selain itu juga saya melakukan tahap yang kedua yaitu validasi kesalahan. Saya tanya kesalahannya apa dan alasan mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Akan tetapi saya belum yang namanya melakukan tahapan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Selain konsep yang disampaikan, hal lain yang penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah menurut saya perlu adanya kolaborasi yang baik antara sekolah dan juga wali murid, sehingga budaya positif itu tidak hanya terlaksana di kelas dan di sekolah saja, tetapi bisa terlaksana di rumah, sehingga dengan demikian diharapkan budaya positif memang benar-benar mengakar pada diri siswa dan menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.